Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmi dari kelas 12 MIPA 1. Baik, di sini saya akan mengerjakan ulangan harian dari mata pelajaran biologi, yaitu bab materi genetik. Baik, nomor yang pertama, struktur penyusun DNA. Struktur penyusun DNA. Baik, struktur penyusun DNA yang pertama itu kita harus mengetahui bentuk dari DNA, strukturnya. Struktur dari DNA itu double helix atau rantai ganda, double helix yang panjang. Bentuknya itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Terus di dalamnya itu terdapat basa-basa nitrogen, Oke. Double helix ini tersusun atas nukleotida, dan nukleotida itu terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama itu fosfat. Nah, yang kedua itu gula deoksiribosa, dan yang terakhir itu basa nitrogen. Oke. Fosfat dalam DNA fosfat itu dapat berjumlah 1, berjumlah 2, dan berjumlah 3. Untuk gambarnya seperti ini. Ini adalah fosfat. Fosfat berikatan dengan gula deoksiribosa dan berikatan dengan basa nitrogen adenin, dan akan berikatan dengan basa nitrogen timin. Nah, jika adenin bertemu dengan timin, maka dia itu akan membentuk dua ikatan hidrogen. Dua ikatan hidrogen, dan timin ini akan berikatan dengan gula deoksiribosa, dan akan berikatan dengan fosfat lagi. Nah, fosfat yang pertama ini akan berikatan dengan gula deoksiribosa ini, terus akan berikatan dengan basa nitrogen. Setelah itu akan berikatan dengan basa nitrogen lagi. Nah, basa nitrogen ini yaitu sitosin akan berikatan dengan guanin. Nah, jika sitosin dan guanin itu berikatan, maka akan membentuk tiga ikatan hidrogen. Nah, setelah itu guanin akan berikatan dengan gula deoksiribosa dan berikatan dengan fosfat. Nah, begitulah. Terus untuk gula deoksiribosa itu adalah jenis gula yang terdapat yang tersusun oleh rantai karbon berjumlah 5. Terus gula deoksiribosa itu dibagi berdasarkan asam nukleatnya itu dibagi atas menjadi 2, yaitu gula RNA dan gula DNA. Terus yang ketiga itu basa nitrogen. Basa nitrogen itu dibagi atas menjadi 2, yaitu purin dan pirimidin. Purin itu meliputi atau terdiri atas purin itu terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri atas sitosin, timin, dan urasil. DNA memiliki
memiliki basa nitrogen yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA itu memiliki adenin, basa nitrogen adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Perbedaan keduanya itu hanya pada timin dan urasil. DNA itu memiliki timin dan tidak memiliki urasil, dan begitu pula sebaliknya dengan RNA. Baik, untuk nomor yang kedua itu proses replikasi DNA. Oke, replikasi DNA akan terjadi ketika nitrogen itu sudah terhidrolisis atau terhidrolisisnya nitrogen antara basa-basa ikatan rantai pada nukleotida dan diikuti oleh pemisahan rantai-rantai nukleotida. Nah, setelah terjadi pemisahan rantai nukleotida itu akan mempersiapkan dirinya sebagai cetakan atau template dan akan membentuk susunan rantai nukleotida sepanjang rantai komplemennya. Terus setiap pita baru atau pasangan baru pada DNA, pita pasangan baru pada DNA itu akan terdiri atas pita DNA yang lama dan pita DNA yang baru atau komplemen baru. Terus proses replikasi pada DNA itu dibagi atas menjadi tiga jenis replikasi. Yang pertama itu dispersif. Oke, gambarnya itu seperti dispersif. Dispersif itu adalah proses pemisahan DNA, yaitu DNA yang lama akan terputus-putus dan akan membentuk DNA baru, sehingga akan menghasilkan dua pasang DNA yang berseberangan. Terus yang kedua itu semi konservatif. Semi konservatif adalah jenis pemisahan DNA di mana dia akan menghasilkan DNA baru dan mengandung basa nitrogen dari DNA asli. Terus yang ketiga itu proses pemisahan konservatif, di mana di sini DNA-nya itu utuh berpisah secara utuh, tetapi dia itu mampu menghasilkan DNA baru, tetapi DNA yang dihasilkan itu tidak mengandung basa nitrogen ataupun bagian basa nitrogen. Jadi otomatis dia tidak akan mengandung bagian dari basa nitrogen. Baik, untuk yang ketiga, perbedaan RNA dan DNA. Baik, yang pertama itu faktor pembeda strukturnya. Kalau DNA itu dia itu rantai ganda atau biasa disebut dengan double helix yang panjang. Terus yang RNA itu rantai tunggal dan dia itu pendek. Terus yang kedua itu fungsi. DNA itu berfungsi sebagai pembawa materi genetik dan berfungsi dalam hal sintesis protein, sedangkan RNA itu hanya berfungsi dalam hal sintesis protein saja. Terus yang ketiga itu letaknya. DNA itu terletak pada mitokondria, sentriol, kloroplas, nukleus, dan juga plastida. Sedangkan untuk RNA itu terletak pada sitoplasma, ribosom, dan juga nukleus. Tetapi itu pun jika dia itu terdapat pada nukleus akan berjumlah sedikit. Terus yang keempat itu jenis gulanya. Kalau DNA itu deoksi, tetapi kalau RNA itu hanya ribosa. Deoksi ribosa kalau DNA, tapi ribosa itu adalah untuk RNA. Terus yang kelima itu basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA itu ada guanin, adenin, sitosin, dan timin. Sedangkan pada RNA terdapat adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Perbedaannya hanya DNA itu memiliki timin dan tidak memiliki urasil, dan begitu juga dengan sebaliknya RNA. Terus yang selanjutnya itu kadar jumlah DNA itu tetap
dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas proses sintesis, proses sintesis. Terus yang kedua, sintesis protein. Sedangkan RNA itu dia itu tidak tetap dan dia itu dipengaruhi oleh sintesis protein. Terus yang terakhir itu berdasarkan keberadaannya DNA itu keberadaannya permanen, sedangkan RNA itu tidak tetap karena RNA mudah terurai. Oke, nomor 4 yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Yang pertama itu transkripsi. Oke, proses transkripsi itu adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. Terus RNA yang dibentuk itu dibedakan menjadi tRNA, mRNA, dan rRNA. Untuk tahap transkripsi ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama itu inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang terakhir itu terminasi. Baik, langsung saja kita ke tahap transkripsi. Oke, saya menggambar dulu. Ini itu adalah polimerase, bukan? Ini itu adalah promoter. Ini yaitu tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA. Terus ini yang akan dipisahkan di sini itu gambarnya. Ini itu adalah RNA polimerase. Ini itu adalah titik awal. Terus ini di sini titik terminasi. Ini di sini ada kodon. Sini juga ada 5, di sini kalau 3 itu. Nah, cocok. Nah, ikatan heliks DNA ini akan dibuka oleh enzim DNA atau RNA polimerase untuk terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Nah, seperti yang saya sudah katakan awal bahwa ini itu adalah namanya promoter yang berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya RNA polimerase ini. Terus masuk ke tahap yang kedua. Gambarnya itu gambarnya jelek. Ini sama kodenya sama. Ini 5, 3. Terus ini sudah ganda. Nah, ini itu adalah DNA yang tidak terikat. Ini DNA di sini tidak terikat, DNA yang tidak terikat. Sedangkan ini itu adalah untaian DNA cetakan atau sense RNA. Ini itu adalah proses elongasi, yaitu 2 rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan ini sense ini dan komplemen, yaitu antisense mulai terpisah. Yang ini bagiannya ini dan ini mulai terpisah. Untuk promoternya itu menempel bagian rantai cetakan sense. Terus RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal. Nah, ini tadi titik awalnya yang di tahap inisiasi. Promoter dan bergerak terus di seberang rantai cetakan DNA. Akibatnya heliks DNA terbuka. Ini hasilnya terbuka.
secara berurutan sepanjang sekitar 10 sampai 20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5 ini, dari arah 5 sampai 3. Proses ini sudah saya tadi katakan bahwa proses ini itu adalah elongasi atau pemanjangan. Terus masuk yang proses yang terakhir, yaitu terminasi. Terminasi ini begini juga gambarnya, cuman ini tidak begitu lagi. Promoternya ini sudah terletak di sini. Ini masih berikatan, ini tidak. Dan ini nantinya akan terlepas sehingga akan menghasilkan 3. Nah, basa nitrogen yang dibentuk pada RNA ini merupakan 3, merupakan komplemen basa nitrogen pada rantai DNA sense. Setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Nah, proses ini berhenti jika disebut sebagai jika sudah berhenti maka dinamakan proses terminasi. Kemudian RNA akan lepas. Nih, di sini RNA-nya sudah lepas di sini dan hanya menyisakan ini yang promoternya, sehingga terbentuklah DNA baru. RNA apakah RNA? Terus tahap translasi. Untuk proses translasi itu adalah proses penerjemah kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh transfer ribonukleat acid dengan bantuan enzim sintetase tRNA. Sama juga dengan transkripsi. Translasi juga memiliki 3 tahap proses, yaitu inisiasi, elongasi dan translasi, dan terminasi translasi. Mana nanti gambarnya? Susah. Tahapannya itu molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5. Translasi diawali dari codon start, yaitu AUG yang ada pada mRNA, lalu tRNA sebagai inisiator yang memuat antikodon UAC akan membawa asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Metionin merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Selanjutnya, asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA atau aminoasil sehingga dihasilkan rantai polipeptida lengkap. Translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul codon stop. Codon stop itu ada UAA, UGA, atau ada UAG. Polipeptida yang terbentuk akan terlepas dari ribosom. Jadi di sini dia itu mengandalkan ribosom, kerja ribosom. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk nomor 5, pertanyaannya itu perbedaan kromosom, DNA, dan RNA. Baik, kromosom itu terdapat di dalam nukleus eukariotik yang hanya dapat terjadi apabila proses pembelahan terjadi. Jika tidak atau lebih tepatnya itu kondensasi. Terus kromosom itu terdiri atas atau tersusun atas DNA dan protein. DNA itu berfungsi sebagai pembawa materi genesis, sedangkan protein berfungsi sebagai pelindung DNA terutama pada saat proses pembelahan. Terus kromosom itu adalah badan yang mudah menyerap warna. Terus yang kedua itu DNA. Sudah dikatakan tadi bahwa DNA itu adalah materi genetik yang terdapat di dalam nukleus. Terus yang ketiga itu RNA itu terdapat di sitoplasma, berbeda dengan DNA. Terus DNA sendiri itu tersusun dari nukleotida, tetapi sebelum membahasnya, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa itu sebenarnya asam nukleat. Nah, asam nukleat itu adalah penyusun dari materi genetik atau DNA. Terus asam nukleat itu dibagi atas menjadi dua, yaitu deoksiribonukleat acid dan ribosa nukleat acid.